Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Kali ini kita akan praktek pelajaran kearsipan tentang peraturan mengindeks. Indeks adalah kata tangkap atau petunjuk atau tanda pengenal untuk memudahkan dalam penentuan tempat penyimpanan arsip. Sehingga apabila sewaktu-waktu diperlukan, arsip dapat dengan mudah kita temukan. Mengindeks adalah aktivitas menentukan uraian unit atau bagian dari kata tangkap yang akan kita susun menurut abjad. Kata tangkap dapat berupa nama orang, nama badan, nama tempat, istilah subjek, atau angka. Kata tangkap yang digunakan disesuaikan dengan sistem kearsipan yang akan kita gunakan. Dengan ketentuan 1. Apabila sistem kearsipannya memakai sistem abjad, kata tangkapnya adalah nama orang atau badan atau lembaga atau instansi atau perusahaan atau organisasi. Kedua, apabila sistem kearsipannya memakai sistem subjek, kata tangkapnya adalah nama masalah atau subjek dari arsip yang disimpan. 3. Apabila sistem kearsipannya memakai sistem tanggal, kata tangkapnya adalah tanggal dari arsip yang akan disimpan. Keempat, apabila sistem kearsipannya memakai sistem wilayah, kata tangkapnya adalah nama wilayah dari arsip yang disimpan. Kelima, apabila sistem kearsipannya memakai sistem nomor, kata tangkapnya adalah nomor urut yang ada pada buku arsip. Apa ya kegunaan indeks dalam kearsipan? Kegunaan indeks dalam kearsipan yang pertama, mengelompokkan arsip yang berkode sama dalam satu berkas. Kedua, sebagai alat bantu penemuan kembali arsip. Untuk mengindeks, kita akan menemui bermacam nama, baik nama orang yang mengandung gelar yang beragam, nama perusahaan, nama organisasi, nama singkatan, dan sebagainya yang tentu berbeda dalam mengindeksnya. Sehingga kita perlu tahu berbagai peraturan dalam mengindeks. Peraturan mengindeks itu apa? Peraturan mengindeks adalah peraturan khusus yang seragam untuk menentukan bagian kata yang akan dijadikan dasar dari urutan abjad. Oke, prakteknya kita mulai dari peraturan mengindeks nama orang Indonesia. Yang pertama, nama tunggal. Nama tunggal adalah nama yang terdiri atas satu suku kata, maka diindeks sesuai dengan nama tersebut. Contoh, Diana. Unit satunya kata Diana tersebut. Unit kedua kosong, unit ketiga, unit keempat kosong semua. Kodenya DI. Contoh lain, nama Budi. Juga demikian. Kalau namanya hanya nama tunggal, Budi saja, unit satunya Budi, unit kedua, ketiga, keempat, kosong. Kodenya bisa ditebak kan? Apa? Betul, BU. Kita lanjut ke nomor 2, nama ganda. Nama ganda adalah nama
yang terdiri atas 2 suku kata atau lebih. Cara mengindeks nama ganda adalah dengan mengindeks berdasarkan suku kata terakhir dari nama tersebut. Contoh, Dimas Agung. Unit satunya Agung, unit kedua Dimas, unit ketiga dan keempat kosong. Kodenya AG. Contoh yang lain, Dimas Agung Wijonarko. Ada 3 kata ya. Unit 1 adalah Wijanarko. Unit kedua Dimas, unit ketiga Agung, unit keempat kosong, kodenya WI. Contoh yang lain, misalnya ada nama ganda yang menggunakan nama marga atau suku atau nama keluarga. Diindeks berdasarkan nama keluarga atau suku atau marga di unit pertama. Kami memberikan contoh Riko Sitohang. Unit 1 adalah Sitohang. Unit kedua Riko. Unit ketiga, keempat, kosong, kodenya SI. Contoh yang lain, misalnya Valentino Simanjuntak. Unit satunya, betul, Simanjuntak. Unit kedua, Valentino. Unit ketiga, kosong, keempat, kosong, kodenya apa? SI. Betul sekali. Yang ketiga, nama orang yang memakai gelar. Pengindeksan pada nama orang yang memiliki gelar, maka unit pertama adalah nama asli atau nama marga. Dan gelar ditempatkan pada unit akhir. Jika gelar lebih dari 1, semua gelar ditempatkan menjadi 1 di unit terakhir. Beberapa gelar yang biasanya melekat pada nama orang adalah sebagai berikut. Yang pertama, gelar akademik adalah gelar yang diperoleh karena telah menyelesaikan suatu tingkat pendidikan tertentu. Contohnya, SPD, Dr. Andes, SH, Profesor, dan sebagainya. Kami memberi contoh nama Profesor Dr. Supomo. Unit satunya Supomo, unit kedua Profesor Doktor, unit ketiga keempat kosong, kodenya SO. Contoh yang lain, Profesor Dr. Mohyamin SH. Unit satunya Yamin, unit kedua Muhammad, unit ketiga Profesor Dr. SH. Unit keempat kosong, kodenya YA. Nama orang yang memakai gelar ada juga dengan peraturan kedua, yaitu gelar keagamaan. Gelar keagamaan adalah gelar yang disandang orang yang ahli dalam bidang keagamaan. Contohnya haji, hajah, ustadz, dan sebagainya. Kami memberi contoh Haji Agus Salim. Unit satunya Salim, unit kedua Agus, unit ketiga Haji, unit keempat kosong, kodenya SA. Berikutnya
Gelar, ada gelar kebangsawanan, yaitu gelar yang diperoleh karena keturunan kebangsawanan. Contoh, Raden, Raden Ayu, Sultan, dan sebagainya. Kita mengambil contoh Raden Ajeng Kartini. Unit satunya Kartini, unit kedua Raden Ajeng, unit ketiga kosong, unit keempat kosong, kodenya KA. Gelar, ada juga gelar kepangkatan, yaitu gelar pada bidang kemiliteran seperti Marsekal, Laksamana, Jenderal, dan sebagainya. Kita membuat contoh Jenderal Ahmad Yani. Unit satunya Yani, unit kedua Ahmad, unit ketiga Jenderal, unit keempat kosong, kodenya YA. Kita ingat kembali, untuk nama orang yang memakai gelar adalah unit pertama, yaitu nama asli atau nama marga, dan gelar ditempatkan pada unit akhir. Jangan lupa ya. Keempat, nama dengan singkatan. Contohnya, Aha Nasution. Unit satunya Nasution, unit kedua Abdul, unit ketiga Haris, unit keempatnya kosong, kodenya NA. Peraturannya adalah nama dengan singkatan baik di depan maupun di belakang tidak diketahui kepanjangan dari singkatan tersebut, maka di indeks nama jelasnya terlebih dahulu. Contoh yang lain, B.J. Habibie. Unit satunya Habibie, unit keduanya Bakharudin, unit ketiganya Yusuf, unit keempatnya kosong, kodenya HA. Yang kelima, nama urutan kelahiran. Seperti pada nama-nama orang Bali, maka nama diri diindeks terlebih dahulu, baru diikuti nama urutan kelahiran. Contoh, Iwayan Koster. Unit 1 Koster, unit kedua Iwayan, unit ketiga keempat kosong, kodenya KO. Contoh yang lain, Made Suryawan. Unit satunya Suryawan, unit kedua Made, unit ketiga dan keempat kosong, kodenya SU. Peraturan ke-6, nama diikuti nama suami atau ayah. Nama istri yang diikuti nama suami atau ayah, maka nama suami atau ayah diindeks di unit pertama. Contohnya, Tin Soeharto. Unit satunya Soeharto dengan huruf OE. Unit keduanya Tin. Unit ketiga kosong keempat kosong, kodenya SO. Karena masih menggunakan ejaan lama ya, SU ditertulis OE. Contoh yang lain, Siska Suwitomo. Unit satunya Suwitomo,
masih dengan ejaan lama U dengan OE. Unit kedua Siska, unit ke-30, ke-40 kodenya SO. Peraturan ketujuh, nama dengan bin atau binti. Mengindekskan nama dengan bin dan binti adalah dengan menuliskan terlebih dahulu nama yang mengikuti nama yang bertalian. Contohnya, Ahmad bin Mahmud. Unit 1 bin Mahmud. Unit keduanya Ahmad. Unit ke-30, ke-40 kodenya MA. Contoh lain, Salsabila binti Ibrahim. Unit satunya binti Ibrahim. Unit kedua Salsabila. Unit ke-30, ke-40 kodenya IB. Selesai kita mengindeks nama-nama orang Indonesia yang sudah kita contohkan tadi, kita lanjutkan langkah kita dengan mengabjad. Kode-kode yang sudah kita dapatkan, kita urutkan sesuai dengan urutan abjadnya. Yang pertama, untuk kode AG. Yang kedua, untuk kode DI. Yang ketiga, untuk kode HA. Yang keempat, kode IB. Yang kelima, kode KA. Keenam, kode MA. Ketujuh, kodenya untuk NA. Kedelapan, untuk kode KO. Kesembilan, untuk kode SA. Ke-10 untuk kode SI. Kita lanjutkan urutan mengabjad yang ke-11. Ternyata untuk kode SO, SO-nya ada 3, untuk unit Supomo, untuk Soeharto, dan Suwitomo. Kita ingat-ingat urutan abjad yang paling awal setelah huruf S, O, E, apakah P untuk Supomo atau H atau huruf W? Ternyata betul, yang benar adalah Soeharto, sehingga kode SO pada unit Soeharto adalah urutan mengabjad yang ke-11 untuk posisi pertama. Yang SO untuk Supomo urutan mengabjad ke-11 yang kedua, dan Suwitomo urutan mengabjad 11 ke-3. Berikutnya nomor 12 adalah kode SU yang ke-13 untuk WI. Ke-14 ternyata ada YA. YA-nya 2 untuk Yamin dan untuk Yani, sehingga YA untuk Yamin itu urutan mengabjad ke-11 yang pertama, 14 yang pertama, dan Yani urutan mengabjad ke-14 nomor 2. Oke, kita pahami dulu bagaimana mengindeks hingga mengabjad kode-kode yang sudah kita indeks. Kita lanjutkan peraturan mengindeks yang kedua, yaitu peraturan mengindeks nama orang asing. Nama orang asing biasanya nama asli yang diikuti dengan nama keluarga, sehingga diindeks berdasarkan nama keluarga di unit pertama. Contoh, George R. Terry. Unit 1 Terry, unit kedua George, unit ketiga
R unit keempat 0 kode TE. Nama orang asing. Untuk nama orang Cina, Korea, dan Taiwan diindeks dengan cara menuliskan sebagaimana nama tersebut ditulis, karena nama keluarga dicantumkan di depan. Contoh, Lee Min Ho, unit 1 Lee, unit kedua Min, unit ketiga Ho, unit keempat 0, kode LE. Peraturan mengindeks nama orang asing yang kedua adalah nama dengan tanda penghubung. Nama orang Eropa dengan tanda penghubung dianggap satu unit. Contoh, Jennifer Tiana. Unit satunya Lopertiana, unit kedua Jane, unit ketiga keempat 0, kodenya LO. Contoh yang lain, Andrew Jack Jones, unit 1 Jack Jones, unit kedua Andrew, unit ketiga keempat 0, kode JA. Peraturan yang ketiga adalah nama dengan menggunakan awalan nama keluarga. Nama yang memakai nama awalan nama keluarga seperti De, Van, Vander, Al, Del, dan sebagainya dalam mengindeks tidak dianggap satu unit tersendiri, tetapi merupakan kesatuan dari nama keluarga sebagai unit pertama. Tetapi dalam pengodean, nama awalan tersebut diabaikan. Kita perhatikan contohnya, Robin van Persie, unit satunya Van Persie, unit kedua Robin, unit ketiga keempat 0, kodenya PE. Kita buat satu contoh lain lagi, Yusuf Al-Qaradawi, unit 1 Al-Qaradawi, unit kedua Yusuf, unit ketiga keempat 0, kode KIA. Mudah dipahami kan? Yang keempat, nama dengan seniority. Nama yang memakai seniority seperti SR, JR, angka 1 Romawi, angka 2 Romawi, dan sebagainya diindeks dengan menempatkan tingkatan tersebut pada unit terakhir. Contoh, George Bush JR, unit 1 Bush, unit kedua George, unit ketiga JR, unit keempat 0, kode BU. Contoh yang lain, Abdul Hamid kedua, unit 1 Hamid, unit kedua Abdul, unit ketiga angka 2 Romawi, unit keempat 0, kode HA. Kita lanjutkan peraturan mengindeks berikutnya ya. Yang ketiga, peraturan mengindeks organisasi atau nama perusahaan. Yang pertama, nama perusahaan. Mengindeks nama perusahaan yang diutamakan adalah nama yang dipentingkan sebagai unit pertama
diikuti oleh badan hukum atau kegiatannya. Contoh yang kami ambil adalah PT Jasa Marga. Unit 1 Jasa Marga, unit kedua PT atau perseroan terbatas, unit ketiga keempat kosong, kodenya JA. Contoh yang lain, CV Adikarya. Unit satunya Adikarya, unit kedua CV, unit ketiga kosong, keempat kosong, kode AD. Contoh yang lain, Hotel Indonesia, unit satunya Indonesia, unit kedua hotel, unit ketiga keempat kosong, kodenya IN. Contoh yang lain, Matahari Mall, unit satunya adalah Matahari, unit kedua Mall, ketiga unit keempat kosong, kodenya MA. Contoh berikutnya, Salon Dini, unit 1 Dini, unit kedua Salon, unit ketiga unit keempat kosong, kode DI. Untuk nama perusahaan yang menggunakan singkatan dijabarkan dahulu, baru diindeks. Tetapi untuk perusahaan yang dikenal dengan akronimnya, maka dapat diindeks berdasarkan akronim tersebut. Selanjutnya diberi tunjuk silang ya. Contoh, GIA atau GIA, unit satunya Garuda, unit kedua Indonesia, unit ketiga Airways, unit keempat kosong, kode GA. Contoh yang lain lagi, BRI, unit 1 Rakyat Indonesia, unit kedua Bank, unit ketiga keempat kosong, kodenya RA. Contoh berikutnya, Telkom, unit satunya Telkom, unit kedua ketiga keempat kosong, kodenya TE. Yang kedua, nama perusahaan dengan angka. Yang menggunakan angka sebagai bagian dari nama akan diindeks dengan menuliskan angka tersebut sebagai satu unit dengan yang lainnya. Contoh, Toko 55, unit satunya 55, unit kedua toko, unit ketiga keempat kosong, kodenya LI. Contoh yang lain, Bengkel 68, unit satunya 68, unit kedua bengkel, unit ketiga unit keempat kosong, kodenya EN. Contoh yang lain, Toko Buku 123, unit 1 adalah huruf 1, 2, 3, unit kedua toko buku, unit ketiga unit keempat kosong, kodenya SA. Peraturan yang ketiga, nama perusahaan dengan tanda penghubung. Mengindeks nama perusahaan dengan tanda penghubung, maka tanda penghubung seperti dan, simbol dan tidak dianggap sebagai bagian tersendiri dari nama tersebut. Contoh, Toko Kue Santi, simbol dan Sinta
unit satunya Santi, simbol dan itu bisa ditulis dengan huruf dan. Sinta, unit kedua toko kue, unit ketiga kosong, unit keempat kosong, kode SA. Contoh yang lain, misalnya Rudi bengkel dan servis, unit satunya apa? Betul, Rudi. Unit kedua bengkel dan servis. Unit ketiga kosong, unit keempat kosong, kodenya apa? Betul, RU. Peraturan yang keempat, nama perusahaan dengan nama orang. Nama perusahaan yang menggunakan nama orang maka diindeks sebagaimana nama tersebut ditulis, diikuti dengan jenis badan hukum atau kegiatannya. Contoh, RS Fatmawati, unit satunya Fatmawati, unit kedua rumah sakit, unit ketiga kosong, unit keempat kosong, kodenya FA. Contoh yang lain, misalkan Matahari Company, unit satunya Matahari, unit kedua Company, unit ketiga dan unit keempat kosong, kodenya betul, MA. Peraturan kelima, untuk nama lembaga pendidikan, cara mengindeks lembaga pendidikan seperti sekolah, akademi, maupun universitas adalah dengan meletakkan jenis lembaga pendidikannya di unit terakhir. Kami beri contoh, SMK Islam, unit 1 Islam, unit kedua SMK, unit ketiga, unit keempat kosong semua, kodenya adalah IS. Contoh lain, Universitas Jember, unit 1 Jember, unit kedua Universitas, unit ketiga, unit keempat kosong, kode JE. Untuk peraturan keenam, nama organisasi atau perhimpunan adalah cara mengindeksnya dengan menempatkan kata pengenal terpenting dari nama tersebut, kemudian diikuti sifat organisasinya. Contoh, IDI atau ID, unit satunya Dokter Indonesia, unit kedua Ikatan, unit ketiga kosong, unit keempat kosong, kode adalah DO. AMI kita buat sebagai contoh berikutnya. Unit pertama Mahasiswa Indonesia, unit kedua Himpunan, unit ketiga kosong, kode MA. Untuk mengingatkan, kalian bisa praktek bagaimana kita mengurutkan abjadnya. Saya mengambil contoh untuk yang sederhana saja. Misalkan untuk lembaga pendidikan dengan dua contoh yang sudah kita indeks, artinya urutan abjad yang pertama adalah untuk IS, yang kedua untuk JE. Jadi ini untuk mengabjad dari urutan abjad lembaga pendidikan. Untuk bagian yang lain silahkan dipraktekkan sendiri ya. Berikutnya adalah peraturan mengindeks
instansi pemerintah. Cara mengindeks instansi pemerintah adalah dengan menempatkan pokok dari instansi tersebut sebagai unit pertama. Sifat instansi seperti departemen, lembaga, bagian, atau seksi ditempatkan di unit terakhir. Contoh, Pemkab Blitar, unit 1 Blitar, unit kedua Pemkab, unit ketiga kosong, unit keempat kosong, kode BL. Contoh lain, Badan Intelijen Negara, unit 1 Intelijen Negara, unit kedua Badan, unit ketiga, unit keempat kosong, kode IN. Contoh lain, Lembaga Administrasi Negara, unit 1 Administrasi Negara, unit kedua Lembaga, unit ketiga, unit keempat kosong, kode AD. Kembali saya ingatkan, untuk urutan abjadnya atau mengabjadnya, silahkan kita cek kode abjad yang urutan pertama adalah AD, yang kedua untuk BL, yang ketiga adalah IN. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semangat pagi untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar ya.